Sudah membuat Jaegyo salting seharian ini, ternyata alasan sebenarnya Yunbom ngajak ngedate itu karena ia sudah mengingat pertemuan pertama mereka 1 tahun lalu, di mana Yunbom yang baru saja datang ke desa masih kalut dengan permasalahan peliknya dan sempat berniat untuk menghilangkan nyawa sendiri. Tapi Jaegyo datang menyelamatkan dirinya. Jadi kini Yunbom ingin berterima kasih dan merasa berhutang budi. Namun, Bom langsung emosi ketika Jaegyu melewati batas karena ia ingin tahu masalah Bom di Seoul dan wanita itu pun akhirnya meninggalkan Jaegyu seorang diri. Esok harinya, tanaman Jaegyu tiba-tiba saja dihinggapi lebah. Bom yang ketakutan pun berlari dan tak disangka malah menabrak Choi Ijun, si pengacara manis yang ada di depan pintunya. Dan lebah itu pun hinggap di dahi manisnya Choi Ijun. Bom segera memberikan pertolongan dan tujuan kedatangan Choi Yi-jun ternyata untuk memberikan sup ayam untuk rasa terima kasih karena sudah merepotkan Bom tentang Sejin kemarin. Sementara itu, Jaegyu jadi mumet karena memikirkan cara untuk meminta maaf kepada Bom. Dan para guru masih berlatih keras di dojo. Dan akhirnya murid legendaris bersabuk hitam pun datang. Tak lain dan tak bukan, ya Sun Jaegyo. Para guru pun tak berkutik. Padahal tujuan mereka berlatih untuk mengalahkan Sun Jaegyo. Kini malah belajar dari Jaegyo. Yang lain sudah ketakutan ingin kabur, tapi si guru penjas malah bertingkah dan ingin melawan Jaegyo. Jaegyo pun tak meladeni, hanya diam saja. Dan ketika si guru penjas terus menyerangnya, bahkan bisa menjatuhkan tubuh besarnya Jaegyo. Tapi begitu mendengar jika Yunbo menelpon ibu guru So, dengan hanya satu lengan, si guru penjas pun terpental begitu saja. Yunbom ternyata komplain kepada Ibu So tentang tawon karena Bu So adalah induk semangnya. Festival olahraga di SMA Shinsu siap diadakan. Para siswa pun dibagi menjadi beberapa tim. Hangul tampak kecewa karena ia tidak satu tim dengan Sejin. Dan Ibu Guru So pun memberikan rekomendasi ahli insektisida pada Yunbom. Dari iklannya sih tampak meyakinkan. Di ruang guru, Yunbom kesal sekali karena ia dipaksa pindah oleh tim si bapak guru kepala itu. Dan kini Yunbom pun seketika menangis saat mencicipi makanan pemberian dari Choi Yi-jun karena rasanya sama persis dengan buatan ayahnya dulu. Dan tak lama si ahli tawon pun datang dengan pakaian serba tertutup sambil membawa kapak besar. Tanpa bersuara dan perlahan tapi pasti, sang ahli tawon pun mulai mendekati sarang tawon dan boom! Ia pun meremas sarang tawon itu dengan tangannya tanpa ampun. Masalah tawon pun selesai. Namun kini Yunbom ingin memberikan tugas tambahan, yaitu memangkas pohon kering di depan rumahnya. Awalnya berjalan lancar, namun tak lama Yunbom mendapatkan telepon dari Choi Yi-jun dan terdengar keduanya janjian untuk bertemu. Si ahli tawon pun jadi tak fokus dan pohon yang sedang ditebangnya itu hampir saja mengenai Yunbom, tapi buru-buru ia tahan dan akhirnya ketahuan juga. Ahli tawon itu adalah Son Jae-kyu. Yunbom pun kesal sekali, sok ikut campur banget si Jaegyo. Pokoknya ia tak boleh melewati batas lagi. Dan orang-orang pun berlari ketakutan karena kini Jaegyo dengan mudah menenteng pohon sambil membawa sebilah kapak. Tentu saja orang-orang yang melihatnya ketakutan. Diam-diam Hangul terus memperhatikan Sejin dan kini Sejin meminta diajari sebuah soal yang rumit. Namun tiba-tiba ia berdiri dan mengibarkan bendera perang karena tim Sejin alias tim biru akan mengalahkan tim putihnya Hangul. Lucu banget sih Sejin. Kini giliran Jaegyu yang diam-diam memata-matai pertemuan Yunbom dengan Yijun. Yijun pun menyadari hal itu dan dua orang ini terlihat memiliki selera yang sama. Lalu membahas orang desa yang selalu ingin ikut campur saja. Mendengar hal itu Jaegyu jadi tertegun. Ia sama sekali tak mengerti batasan yang seperti apa yang sedang dibicarakan orang-orang Seoul tadi. Dan pantas saja rasanya sesuai seleranya Yunbom. Ternyata itu memanglah buatan ayahnya yang diam-diam ia titipkan kepada Yijun.
Dan akhirnya terkuak alasan Hyunbom kabur dari Seoul. Karena awalnya ia ingin menuntut orang tua siswa yang sudah menuduhnya sebagai selingkuhan. Bahkan ia sudah mengumpulkan bukti-bukti. Namun Hyunbom malah disuruh untuk menahan diri demi citra baik sang ibu yang seorang aktris. Sang ibu takut beritanya nanti akan dibesar-besarkan. Tentulah Hyunbom sebagai anak kecewa berat kepada kedua orang tuanya. Dan di desa, kini para orang tua dari dua tim sedang rapat. Choi Yi-jun juga datang sebagai walinya Choi Se-jin. Diputuskan pemimpin dari masing-masing tim adalah Son Jae-kyu di tim putih dan tim biru dipimpin oleh Choi Yi-jun. Suasana panas sekali di sini. Aura permusuhan sangatlah kental. Karena Yi-jun dan Jae-kyu sama-sama mengira satu tim dengan Yeonbom. Jadi, mereka pun harus menang. Tim putih tentu dididik keras menggunakan fisik oleh Jaegyo. Bahkan mereka disuruh tarik tambang di mana satu lawan banyak. Sedangkan tim biru Choi Yi-jun lebih memilih menggunakan kekuatan otak dan memberikan makanan viral dari Seoul untuk meningkatkan semangat para siswa. Kedua tim pun sudah siap bertarung. Sejin meminta bicara empat mata dengan Hangul dan terus nyerocos. Merasa permainan ini tak adil karena pamannya Hangul terlihat begitu bersemangat dan terlihat sangat ingin menang. Namun Hangul membela diri jika ia sudah mencoba untuk menghentikan sang paman, tapi tak berhasil. Sejin pun jadi bingung, Hangul itu terkadang jahat tapi terkadang membantunya. Bikin orang bingung saja. Sungguh sangat canggung karena Jaegi dan Yunbom kebetulan mengunjungi Bomsik. Sedangkan Hangul mulai melancarkan aksinya, membujuk paman untuk tak terlalu bersemangat di festival olahraga. Dan bertanya kenapa pamannya begitu berapi-api. Awalnya sang paman tak mau jujur, namun akhirnya Jaegi memberikan alasan. Karena Yunbom ingin menang. Wah, sungguh kesempatan. Jadi Hangul mengatakan jika ibu guru Yunbom itu ada di tim biru, bukan di tim putih. Jaegyu pun jadi melongo tak percaya dengan kenyataan itu. Hari festival olahraga akhirnya datang dan karena sudah dilatih keras, para siswa di tim putih jadi begitu tegas dan disiplin dan bersiap untuk menang. Tapi sang pemimpin kini malah lembek. Katanya jangan terlalu terobsesi untuk menang, santai sajalah. Ternyata Jaegyu telah memutuskan untuk tak ikut main dan malah memberikan tips dalam bertarung tali kepada tim musuh alias timnya Choi Yi-jun. Pokoknya Jaegyu berjanji tak akan ikut bermain. Jika bermain maka ia pasti akan wamil lagi, makan sayuran saja dan bahkan memanggil Lee Jun dengan sebutan Yobo seumur hidupnya. Dan akhirnya sang pemeran utama pun datang. Slow motion begitu. Dan ia pun membuka jaketnya. Ternyata Yunbom ada di tim putih. Semangat episode 4 pun berakhir di situ.